Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Sinta Arsilia dengan NIM 304021000077. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen DRS Bejo Santoso MTPHD. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan materi Bab 2 Tradisi dan Kebijakan Ekonomi Islam Awal. Yang pertama, ada kebijakan ekonomi masa Rasulullah. Nabi Muhammad membangun pasar yang anatom Roma khusus untuk kaum muslimin, sebenarnya sebuah pemikiran ekonomi yang sangat cenderung cemerlang. Itu institusi kenabian memiliki kecakupan yang mampu mengakomodasi aspek akhirat dan dunia yang memiliki titik keseimbangan yang harus dijaga demi kehidupan manusia yang lebih baik. Kebijakan ekonomi masa Rasulullah selanjutnya ada lembaga Al-Hizbah, adalah lembaga atau institusi yang menjamin terpeliharanya kebaikan. Nah, 3 hal menjadi tugas penting lembaga ini. Yang pertama, ada terikat dengan kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua, terikat dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, hal-hal yang meliputi 2 kategori di awal. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Islam dalam mengatur mekanisme pasar adalah yang pertama berdasarkan prinsip saling ridho, dan kedua ada mutual goodwill. Yang kedua ada kebijakan ekonomi masa Khalifah Rasyidin. Ada yang pertama kebijakan ekonomi Abu Bakar. Kemampuan mengelola dan menyusun strategi atas nama pertama yang dihadapi kekhalifahannya, yaitu kemurdatan atau al-ridho, yang juga memukul bidang ekonomi dan politik yang sangat luas. Tidak lama dinyatakan setelah Nabi meninggal. Gerakan Arido adalah ancaman yang serius bagi agama. Perang Arido berakhir pada 633 Masehi, dimenangkan oleh Khalifah Abu Bakar. Prinsip zakat menjadi penyokong utama perekonomian negara pada masa Abu Bakar. Abu Bakar dalam ada 3 sudut pandang, ada 4 sudut pandang menurut Abu Bakar. Yang pertama ada agama, pemberontak meruntuhkan dasar-dasar agama. Yang kedua ada kebutuhan, menyatukan jaziyah Arab, mendisiplinkan orang Badui untuk tunduk pada aturan negara. Yang ketiga ada pembangkangan, tidak membayar zakat sama saja menghalangi proses pembangunan ekonomi. Yang keempat ada sumber daya keuangan negara sangat terbatas. Yang kedua ada kebijakan ekonomi Umar. Khalifah Umar bin Khattab memberikan tunjangan yang lebih tinggi bagi mereka yang memeluk Islam lebih awal. Kasusnya pada Perang Badar. Umar menggunakan cara yang lebih tegas dan tanpa mencari keuntungan di dunia dari para tawanan. Kebijakan Umar yaitu penetapan kalender Hijriah. Penaklukan Islam pada masa itu adalah pada masa puncaknya, karena banyak penaklukan wilayah di seluruh penjuru. Sumber pendapatan kebijakan Umar, yaitu yang ada zakat dan khumus. Khumus yaitu 1/5 rampasan perang, ada kharaj, ada jizyah, dan ash. Dan biaya barang dagang yang masuk ke negara, dan barang milik negara seperti tanah-tanah sawi. Landasan pembagian harta rampasan menurut Umar. Yang pertama, menurut agama. Umar menganggap pandangannya sudah sesuai dengan ayat-ayat di Al-Quran. Yang kedua, ekonomi. Memberikan tanah taklukan kepada tentara muslim dapat berpotensi mengubah masyarakat menjadi feodal. Yang ketiga, alasan militer. Ada 2. Yang pertama, kebutuhan negara bagi individu, yaitu melindungi daerah yang ditaklukkan dan mempersiapkan misi jihad. Yang kedua, ada kebutuhan negara bagi negara. Sumber keuangan reguler untuk digunakan pada pertahanan dan ekspedisi baru. Penerapan pajak jizyah yang dibebankan kepada pria non-muslim, bukan pada perempuan atau anak-anak.
Sedangkan golongan kafir Tirmizi yang miskin dan tidak mampu justru mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Ada 3 tarif yang berbeda yang diterapkan. Yang pertama 48 dirham, yang kedua ada 24 dirham, yang ketiga ada 12 dirham tergantung pada kemampuan untuk membayar. Masalah keuangan dari belanja negara. Cara pengeluarannya berbeda tergantung sumber pendapatan. Ada pendapatan zakat dan pendapatan humus seperlima dari perang. Kategori pertama, jenis dan gambaran alokasinya. Yang kedua, pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, administrasi, atau pengeluaran-pengeluaran saat ini. Sedangkan yang ketiga, ada investasi bersifat lebih permanen. Kebijakan Utsman dalam perkembangan ekonomi. Pemerintah Utsman, negara memiliki tanah pertanian yang diwarisi dari pemilik sebelumnya yang meninggalkan Irak dan Suriah setelah penaklukan Islam. Kebijakan ihwal kepemilikan tanah, cara kerjanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan kepemilikannya penuh masih berada pada negara. Kemudian produktivitas tanah akan meningkat dan meningkatkan pendapatan negara. Meningkatnya income negara, meningkatnya produktivitas tanah, meningkatnya income negara dari yang awalnya hanya kisaran 4 juta dan 9 juta menjadi 50 juta dirham. Pengenalan sistem baru memunculkan benih-benih feodalisme, menimbulkan berbagai akibat. Yang pertama ada membuka pintu bagi apa yang dapat dipandang sebagai nepotisme secara besar-besaran. Yang kedua, yang semula hanya memberikan hak guna berakhir dengan menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan. Yang ketiga, karena kebijakan tersebut secara bertahap mentransfer sejumlah besar pendapatan dan kepemilikan negara pada individu, kebijakan tersebut menyebabkan perluasan basis sektor swasta dan pengurangan basis sektor publik. Yang keempat, terbakarnya surat-surat tanah yang penting tersebut selama kerusuhan sipil yang terjadi selama Bani Umayyah pada tahun 82 Hijriah, sumber informasi penting bagi negara hilang, yang menyebabkan klaim kepemilikan palsu dan kemampuan individu untuk menggabungkan dengan tanah negara. Yang keempat, kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib. Ada 4 utama dalam kebijakan Ali. Yang pertama ada masalah moral, yang kedua ada keadilan, dan ketiga ada perdamaian, dan keempat keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam bidang pertanian, Ali sangat merefleksikan nilai Islam secara penuh. Tidak memungut pajak terlalu tinggi adalah bagian dari berbuat adil kepada mereka. Selain pertanian yang berperan penting adalah sektor perdagangan dan industri. Namun, para pedagang malah menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan melakukan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Ali bin Abi Thalib menilai pemilihan hakim merupakan mekanisme yang sangat penting dan sangat rentan, karena kesalahan sedikit akan berakibat buruk pada hukum dan kualitas pelayanan sipil. Pejabat eksekutif harus diuji sebelum diangkat dan tidak boleh diangkat berdasarkan keberpihakan dan pilih kasih untuk menghindari ketidakadilan. Dalam pandangan Ali, kemakmuran masyarakat akan tetapi tergantung pada 3 masalah utama, yaitu nilai moral, pembangunan ekonomi, dan distribusi sumber daya ekonomi yang adil. Pemikiran juga terdapat dalam berbagai pemikiran mazhab. Merkantilisme sektor jasa, termasuk tentara, juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peran pemerintah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.